Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian online pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi kita dan Allah limpahkan kasih sayangnya kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian pagi hari ini saya ingin melanjutkan bahasan kita pekan yang lalu dengan tema takutnya orang mukmin, pengharapan dan kecintaannya kepada Allah, bagian yang kedua. Dalam bahasan yang lalu kita mendalami tentang sifat takutnya orang mukmin yang menjadi salah satu sebab munculnya sifat al-wajal. Kemarin kita menjelaskan tentang sifat al-wajal, yakni tergetarnya hati. Tergetarnya hati ini ternyata Allah puji dan Allah jadikan sebagai sifat hamba mukmin yang Dia cintai. Ada getaran-getaran hati ketika disebut nama Allah. Ada getaran-getaran hati ketika mendengarkan keagungan Allah, mendengar firman-firman Allah. Maka ini al-wajal. Al-wajal ini dijelaskan oleh para ulama yang bisa menjadikan sifat al-wajal adalah benarnya rasa takut dan benarnya rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta satu lagi pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj tentang sifat al-wajal. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sifat al-wajal. Berilah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, terdetak hati mereka. Itu sifat al-wajal yang harus dimiliki oleh orang mukmin. Allah menjadikan sifat ini sebagai sifat utama untuk memperoleh gelar al-muhbitu. Dalam Al-Quran Allah memberikan atau menyebutkan ada gelar dari Allah bagi hamba-hambanya dengan gelar muhbitun. Wabasiril muhbitin, beri kabar gembira kepada orang muhbitun. Nah, siapa muhbitun? Allah berikan kriteria. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hatinya ada sifat al-wajal, wajilat qulubuhum, tergetar hati. Orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Was-sabirina ala ma'asabahum. Sifat keduanya orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Wal muqimis shalah, mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Insya Allah memberikan nafkah. Ya, ini kita sudah lakukan. Mendirikan salat, insya Allah telah kita jaga. Bersabar atas apa yang menimpa, insya Allah kita telah lalui. Dan al-wajal, ini sifat yang pertama disebut,
terdetak hati, tergetar hati, tersentuh hati bila bersinggungan dengan asma Allah, dengan keagungan Allah, dengan firman Allah. Ini yang insya Allah kita akan dalami. Yang kemarin sudah dibahas, salah satu sebab munculnya al-wajal adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas keagungan dan kekuasaannya. Kemudian pemicu al-wajal, sifat tergetarnya hati yang kedua adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada pagi hari ini kita akan coba dalami bagaimana sifat cinta hamba kepada Allah dan apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sifat yang disebutkan dalam ayat tadi, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Ini yang dimanai dengan al-wajal. Al-wajal bisa disebabkan karena al-mahabbah, cinta, bisa al-khasyah, rasa takut, bisa ar-raja, yakni pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Anfal ayat 2 hingga 4, Allah menyebutkan pula dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka. Nah ini disebutkan dalam ayat ini juga al-wajal, gemetar hati mereka. Nah sekali lagi para ulama seperti pekan yang lalu kita sudah bahas, gemetarnya hati, terdetaknya hati bisa karena 3 sebab. Sebab yang pertama karena takut. Sebab yang kedua karena begitu cintanya kepada Allah. Dan sebab yang ketiga begitu pengharapannya yang kuat kepada Allah. Ciri keimanan seorang muslim. Di antara ciri keimanan yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah rasa takutnya kepada Allah, rasa berpengharapannya yang tinggi kepada Allah, dan rasa cintanya kepada Allah. Ketiga hal tersebut sebagai ciri keimanan sekaligus menjadi sebab munculnya detakan hati tadi, al-wajah, gemetar hati. Adapun berkaitan dengan kecintaan kepada Allah yang juga menjadi ciri sekaligus menjadi pemicu hadirnya getaran hati adalah kecintaan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 165, di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Amat sangat cintanya kepada Allah, dan Allah itu jadikan sebagai salah satu sifat utama hamba yang beriman. Yang dengan amat sangat cintanya kepada Allah pasti mendatangkan al-wajal, mendatangkan sifat dalam diri mudah tergetarnya hati. Kalau disampaikan, digambarkan kuasa Allah, langsung tergetar hati. Bila disampaikan kasih sayang Allah, tergetar hati. Nah ini sifat al-wajal. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu.
maka Allah Ta'ala akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Sebagai bentuk kemuliaan, Allah sebut dulu Allah mencintai mereka. Dan kemudian baru Allah lanjutkan mereka pun mencintai Allah. Ini sebagai bentuk penghormatan. Semestinya kalimat ini, kata Imam Bukasyir, yang lumrahnya mereka mencintai Allah, kemudian Allah mencintai mereka. Harus ada kecintaan, bukti kecintaan dulu dari hamba. Tetapi Allah memuliakan hamba yang mencintainya dengan menyebut terlebih dahulu kecintaan Allah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Seolah-olah kecintaan hamba ini didahului dengan kecintaan Allah kepadanya. Semestinya Allah baru mencintai hamba bila hamba itu benar-benar mencintainya. Inilah satu kemuliaan yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Maidah tentang amal mencintai Allah. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, bila ayat ini terpenuhi pada seorang hamba, Allah mencintai mereka. Pasti Allah jamin sebagaimana orang yang sedang mencintai. Berupaya semaksimal mungkin untuk menjaganya, melindunginya, membukakan pintu karunia, menyenangkannya. Itu upaya orang yang mencintai. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kuasa, yang memiliki segala kehendak, sebagaimana lafaz zikir yang tadi di awal kita bacakan. Dengan nama Allah, Bismillahi Masya Allah, semuanya atas kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, tiga berkata kun, maka jadilah apa yang dikehendaki. Kuasa ada di tangannya. Bila Allah mencintai hambanya, pasti Allah melindungi dengan segala upaya yang Allah memiliki kuasa untuk hal itu. Karunia besar untuk meraih sifat yang Allah ungkapkan dalam ayat ini. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Semoga kita semua Bapak Ibu termasuk dalam hamba-hamba yang disebutkan dalam ayat ini. Di antara ciri tertinggi keimanan seseorang yang mengaku beriman kepada Allah adalah adanya kecintaan dalam hati orang tersebut kepada Allah, yang dia yakini sebagai penciptanya, yang ia yakini sebagai Tuhan yang telah banyak memberikan karunia padanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tak sanggup menghitungnya. Imam Ibnul Qayyim pernah membuat kalimat atau kata-kata bijak dengan ungkapan beliau, sesungguhnya Allah Maha mencintai hambanya, dan ketahuilah, sadarilah, kecintaan akan semakin besar dengan karunia yang kita terima. Dan sesungguhnya yang paling banyak memberikan karunia kepada kita adalah Allah. Bila kesadaran ini tumbuh bahwa karunia terbanyak datang dari Allah, diberikan Allah, kesadaran tumbuh dengan dalam diri kita, selalu bersyukur, maka akan tumbuh kecintaan yang dalam kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan akan semakin besar kepada sesuatu yang paling banyak memberikan kebaikan. Allah pasti paling banyak memberikan kebaikan kepada kita, maka selayaknya menurut hukum ini, sunnatullah ini, kecintaan akan terbesar diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam ayat tadi, adapun bagian ayat terakhir dari surat Al-Baqarah 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaminkan bagi hamba yang mencintai Allah, yang Allah berikan sebutan khusus wali-wali Allah. Disebut wali-wali Allah adalah hamba-hamba yang menjadikan Allah kecintaannya. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah, yakni hamba yang menjadikan Allah sebagai kecintaannya itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Karena Allah mencintai dia, maka jangan khawatir. Tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jika hamba beriman dan selalu menjaga ketakwaan istiqomah, maka Allah akan mendatangkan kecintaan hamba itu kepadanya dan Allah mencintai hamba itu. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Allah mudahkan segala urusannya di dunia dan Allah tinggikan derajatnya di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan atau keberuntungan yang besar. Inilah yang Allah janjikan Bapak Ibu bagi hamba-hambanya yang mencintai Allah, yang kemudian Allah berikan kecintaan padanya yang disebut dengan wali-wali Allah. Jadi wali Allah itu sifatnya yang diungkapkan dalam ayat ini, beriman dan bertakwa. Jaminan dari Allah sukses dunianya, dimudahkan segala urusan hidup dunianya, dibukakan pintu karunia di dunianya, dan Allah tinggikan derajatnya di akhirat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai sesuatu yang layak untuk dicintai itu rahmat, karunia. Tetapi bagaimana agar engkau dicintai adalah ikhtiar. Ya, ini ungkapan Imam Luqayyim. Mencintai sesuatu yang layak untuk dicintai itu rahmat, pemberian Allah. Ya, kalau kita mencintai suatu itu karunia Allah. Tetapi bagaimana agar engkau dicintai, itulah yang perlu kita perhatikan. Itu namanya ikhtiar. Apabila seseorang salah dalam berikhtiar, maka ia tidak mendapatkan cinta Allah. Kalau salah dia dalam berikhtiar, dia tidak mendapatkan kecintaan Allah. Dan bila ia tidak mendapat cinta Allah, maka ia tak akan dapat merasakan nikmatnya mencintai Allah. Dan tidak dapat merasakan keutamaan mencintai Allah. Sebagian ulama menyampaikan dalam satu kalimat, sebagaimana Ibnu Katsir, seorang ulama terkemuka dalam tafsir Al-Quran. Bagaimana kamu mencintai itu bukanlah hal yang penting. Yang terpenting adalah bagaimana agar kamu dicintai. Maka agar kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam konteks ini, maka ikhtiar itulah yang diperlukan. Ikhtiar. Bagaimana agar engkau dicintai itu adalah ikhtiar. Seorang ulama lainnya, ulama tabi'in, Imam Hasan al-Basri berkata, ada orang yang mengaku mencintai Allah, maka Allah akan menguji mereka. Dan salah satu ujiannya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Imran ayat 31. Ini bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba untuk menguji apakah kita benar mencintai Allah atau tidak. Allah berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika, yakni katakanlah kepada kaummu, jika kalian benar-benar mencintai Allah. Sekali lagi, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Yakni ikuti apa yang Nabi ajarkan. Apa yang Nabi bawa berupa wahyu Al-Quran. Dan penjelasan wahyu itu dengan hadis-hadis Nabi SAW. Maka ikutilah aku. Niscaya
Allah akan mencintaimu. Nah, ikhtiarnya adalah mengikuti Nabi, apa yang Nabi bawa, baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabinya, maka itulah bukti kita mencintai Allah. Jika ini terrealisasi, maka kita disebut hamba yang mencintai Allah. Pasti Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini firman Allah dengan jelas dan gamblang dalam surat Al-Imran ayat 31. Salah satu ujian utama untuk mengekspresikan kecintaan kepada Allah adalah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menteladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini menjamin jika kamu lakukan, Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa. Ayat ini dikenal di kalangan para ulama ahli tafsir sebagai ayat imtihan atau ayat mihnah, ayat ujian, deklarasi tentang ujian atas kecintaan hamba kepada Allah atau pengakuan hamba atas cintanya kepada Allah. Allah berikan ujian. Kalau kamu benar cinta kepadaku, kepada Allah, ikutilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Rasul yang aku utus. Allah mencintai hambanya yang telah menunjukkan bukti cintanya kepada Allah. Maka bila ada bukti cintanya, pasti Allah mencintai. Jika Allah mencintainya, maka ia akan merasakan manisnya iman, kelapangan hidup di dunia hingga akhirat. Itulah yang Allah jaminkan. Dalam penjelasan lain disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim sebagai satu perenungan atas kasih sayang Allah, atas kecintaan Allah kepada hamba. Beliau menyampaikan 10 masalah yang engkau harus kerjakan. Bila engkau mengerjakan 9 darinya dengan baik dan 1 dari 10 itu yang salah, engkau mengerjakan, niscaya manusia di sekitar, akan tetapi di dalam pandangan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih dan Penyayang, bila hanya 1 yang berhasil yang kau tunaikan dengan tetap engkau mengimaninya, maka 9 lainnya yang gagal engkau jalani, dia akan memaafkan. Itulah kecintaan. Ya, dari 10 yang seharusnya dikerjakan, 9 terabaikan, hanya 1 yang berhasil. Dia tetap memaafkan. Allah akan memaafkan. Begitulah sifat kasih sayang Allah, kecintaan Allah kepada hamba. Banyak kesalahan-kesalahan kita, kekurangan kita, ketidaksempurnaan kita dalam memenuhi apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Dengan amalan yang sedikit, Allah terima amalan kita yang sedikit, menutupi kekurangan kita. Oleh karenanya di antaranya kemarin pernah kita sampaikan, hanya dengan 3 amalan Allah mencukupkan kita. Itulah rahmat Allah yang besar. Dalam surat Fatir ayat 29-30. Surat Fatir ayat ke-29-30, bagaimana Allah SWT menjaminkan hamba yang mengerjakan 3 amalan ini, maka Allah cukupkan kebutuhannya dunia dan akhirat. Saya akan bacakan surat Fatir ayat 29-30. Salah satu contoh bagaimana besarnya karunia Allah atas kecintaannya kepada hamba yang dengan 3 amalan, padahal yang ditugaskan Allah banyak sekali di dalam Al-Quran, banyak yang harus diemban, tapi dengan kasih sayang dan kecintaannya, hamba yang mengerjakan 3 amalan ini saja sudah mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Innal ladzina yatluna kitaballahi وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik dengan diam-diam maupun terang-terangan. Mereka itu berharap perdagangan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan karunia. Menyempurnakan pahala mereka. Hanya dengan 3 amalan ini Allah menyempurnakan, membesarkan pahalanya, menutupi kekurangannya. Inilah contoh kasih sayang Allah, kecintaan Allah kepada hamba. Hanya dengan 3 amalan Allah membesarkan pahalanya dan mencukupkan karunia. 3 amalan itu: istiqomah baca Quran, istiqomah mendirikan sholat, dan istiqomah berinfak. Alhamdulillah, insyaallah Bapak Ibu semuanya, kita selalu diberikan taufik dan hidayah serta kekuatan untuk menjaga keistiqomahan 3 hal. Istiqomah baca Quran, istiqomah sholat 5 waktu, dan istiqomah dalam berinfak, bersedekah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Allah memiliki sifat, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Wadud. Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha penyayang, Al-Wadud yang maha mencintai. Di antaranya sifat Ar-Rahim ditujukan khusus kepada hamba yang beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah dia Allah maha penyayang kepada orang yang maha penyayang kepada hambanya yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berupaya menggambarkan kasih sayang Allah, sifat ar-rahimnya Allah, kecintaan Allah pada hamba. Rasulullah SAW suatu saat kedatangan rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayi. Tatkala dia berhasil menemukan bayinya di antara tawanan itu, maka si ibu pun memeluknya erat-erat ke tubuhnya dan menyusuinya. Rasulullah SAW bertanya kepada kami, kepada sahabat-sahabatnya yang menyaksikan saat itu, apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Para sahabat menjawab, tidak mungkin demi Allah. Sementara dia sanggup untuk mencegah bayinya terlempar ke dalamnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayangnya ibu ini kepada anaknya. Allah lebih sayang, maka kasih sayang Allah, kecintaan Allah pada hamba yang dia cintai tidak memungkinkan untuk menjebloskan hamba itu ke dalam kesulitan, hamba itu ke dalam hal-hal yang menyusahkan. Ya, seperti ibu tidak ingin menjebloskan anaknya, menjadikan anaknya dalam kesusahan dan kesulitan. Kemudian
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Nabi SAW juga menuturkan dalam satu hadisnya tentang sifat kasih sayang Allah. Allah Ta'ala menjadikan rahmat itu 100 bagian. Disimpan di sisinya 99 bagian dan diturunkan di bumi 1 bagian. Subhanallah. Kita rasakan rahmat Allah, rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah di muka bumi ini yang begitu luas dan besar. Ternyata hanya 1 bagian saja dari kecintaan Allah. Yang 1 bagian inilah yang dibagi kepada seluruh makhluk, yang tercermin dalam wujud kasih sayang seekor hewan yang mengangkat kakinya dari anaknya, terdorong oleh rahmat dan kasih sayang, khawatir jangan sampai menyakitinya. Tersebar kasih sayang ini bahkan sampai ke hewan-hewan. Tentu termasuk di dalamnya kasih sayang yang disebarkan oleh manusia terhadap sesamanya. Maka sesungguhnya semua kasih sayang itu bila dikumpulkan hanya 1 bagian dari kasih sayang Allah. 99 bagiannya Allah akan karuniakan kepada hamba-hambanya di akhirat nanti. Oleh karenanya layak bagi kita untuk bercita-cita sukses akhirat tanpa meninggalkan kesuksesan dunia. Sukses dunia dan lebih sukses lagi di akhirat. Karena di dalamnya masih menanti 99 rahmat kasih sayang. Dalam ayat firman Allah surat Al-Hajj ayat 63-66 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarratan innallaha latifun khabir. Al-ayat dan selanjutnya adapun terjemahannya. Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu menjadikan bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa lagi maha terpuji. Apakah kamu tiada melihat bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya? Allah semua yang mengatur, yang memberikan fasilitas itu atas kuasa Allah. Kalau dahulu kapal berlayar dengan masa teknologi yang dibukakan oleh Allah saat ini, pesawat yang lebih mempercepat perjalanan jarak jauh, itu semua pemberian Allah, karunia Allah, memudahkan bagi hamba-hambanya manusia di muka bumi. Dan dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi. Kita sudah faham, maklum, miliaran benda langit bertebaran di langit, di atas permukaan bumi ini. Bila batu-batu benda-benda langit itu menghantam bumi, hancur. Tapi Allah yang menahannya, mengatur sedemikian rupa. Gak ada benda langit yang jatuh kecuali setelah hanya kecil-kecil yang menjadi meteor-meteor itu saja. Sekali lagi Allah berfirman, Dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia. Allah maha pengasih dan penyayang kepada manusia. Dan dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, menghidupkan kamu lagi nanti di akhirat. Sesungguhnya manusia banyak mengingkari nikmat Allah. Nah, ketika diungkapkan kuasa Allah, apa yang Allah telah berikan kepada hamba manusia di muka bumi, sebagai hamba yang beriman, meresapinya dan merenungkannya, tumbuh dalam hatinya al-wajah, getaran, benar saya ini kecil di mata Allah. Ya Allah, ampunilah saya ya Allah, ampunilah saya kekurangan saya ya Allah. Tapi ketahuilah, dengan Allah mencintaimu, Allah kasih sayang kepadamu,
sebagaimana diungkapkan oleh Imam Qayyim tadi di atas. Kesalahanmu yang banyak dengan amalmu sedikit yang terjaga, Allah menghargaimu dan mengampuni dosa. Juga kita temukan dalam ayat surat Hud dan surat Al-Buruj. Mohonlah ampun kepada Tuhan, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhan maha mencintai hamba-hambanya, lagi maha mencintai. Ar-Rahim, Al-Wadud. Ar-Rahim maha pengasih, Al-Wadud maha mencintai. Juga dalam surat Al-Buruj kita temukan yang lafaz yang kita zikirkan tadi, wa huwal ghafurul wadud. Tadi kita lafaz zikir, ya ghafurun wadud, ya rahimun wadud. Lafaz ini, asma Allah ini tercantum dalam surat Al-Buruj dan juga dalam surat Hud. Ya ghafurun wadud, ya rahimun wadud, ya ghafurun wadud, ya rahimun wadud. Wahai zat yang maha pengampun lagi maha mencintai hamba. Wahai zat yang maha pengasih lagi maha mencintai hamba. Di dalam riwayat hadis Imam Muslim disebutkan Allah Ta'ala berdialog kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, bahagiakanlah aku dengan membahagiakan hamba-hamba. Mari kita simak kalimat dari hadis ini, ucapan Allah, firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, bahagiakanlah aku dengan engkau membahagiakan hamba-hamba. Siapa yang menggembirakan orang lain, maka sungguh ia sedang membahagiakan Allah. Ya Rabbi, Nabi Musa bertanya, bagaimana cara saya membahagiakan hamba-hamba? Jelaskan kepada mereka tentang nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikanku. Jadi ketika kita menggambarkan nikmat Allah terhadap hamba itu, sungguh kita sudah dicatat sebagai membahagiakan hamba. Dan ketika kita membahagiakan hamba itu, sungguh kita sedang membahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam lanjutan dalam hadis ini Imam Muslim, wahai Musa, begitu banyak hamba-hambaku yang selama hidupnya mereka melakukan dosa kepada. Ketika mereka akan meninggal, saya tidak melihat kepada kebodohan dan sifat keras kepala mereka. Tetapi saya melihat keadaan dia yang lemah dan susah. Itulah sifat kecintaan Allah kepada hamba. Walaupun hamba itu melakukan dosa, tapi atas hanya dasar iman, Allah melihat hamba itu dalam posisi lemahnya dan posisi susahnya. Kemudian Allah mengilhamkan kepada hamba itu hanya dengan berharap rahmat, diberikan ilham agar si hamba yang lemah dan penuh dosa itu mendapatkan rahmat Allah. Dia mencari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kemudian Allah menyambutnya. Atas kecintaan Allah kepadanya, Allah membukakan pintu keselamatan dan menghindarkan hamba itu dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Allah sebagai bukti iman tentu akan diuji. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3 Allah berfirman yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui dengan ujian itu atau hasil ujian itu, mana orang-orang yang benar atas ucapan imannya, dan Allah akan mengetahui mana yang dusta dalam ucapan imannya. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa orang yang mengikuti Nabi akan mendapat sesuatu yang lebih tinggi atas pengakuan
imannya dibanding pengakuan cinta Allah, yaitu Allah mencintai. Yang kedua ini lebih agung. Allah, maaf, dalam kalimat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, urusannya bukanlah engkau mencintai, tetapi bagaimana engkau dicintai. Kembali kepada pernyataan yang sebelumnya, agar dicintai perlu ikhtiar. Sedangkan mencintai itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dihujamkan ke dalam hati. Adapun amal-amal untuk meraih kecintaan Allah, dan Allah ujikan bagi kita apakah benar kita mencintainya, harus diwujudkan dalam amal-amal berikut. Yang pertama, yakni mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah Muhammad, jika kalian benar mencintai Allah, ikutilah aku, ikuti Nabi, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Bila kita ingin dicintai Allah, maka komit kita mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dalam firman Allah surat Al-A'raf di bagian akhir dari ayat itu, atau maaf, di tengah juga Allah sampaikan kecintaan. Maka aku tetapkan rahmatku, yakni kasih sayangku, untuk orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami, yakni Al-Quran, yaitu orang yang mengikuti Rasul. Kalimat mengikuti Rasul itu bagian dari syarat mendapatkan kecintaan Allah. Dalam firman Allah berikutnya di akhir ayat, maka orang-orang yang beriman kepada Nabi, memuliakan Nabi, menolong Nabi, mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yakni kepada Nabi. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, bahwa mereka tiada mendapat sedikit pun dari karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad. Tidak beriman kepada Muhammad, tidak mengikuti Nabi SAW, maka itu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kecintaan. Kemudian yang kedua, selain kita mengikuti Nabi SAW untuk meraih kecintaan Allah, ikhtiar yang lain adalah menjalani apa-apa yang diperintahkan Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang cukup panjang, hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman. Hadis ini berarti hadis qudsi karena disebutkan Allah berfirman. Allah berfirman yang artinya, siapa yang memusuhi waliku, waliku adalah hamba-hamba yang dicintai Allah. Itu tadi yang disebutkan dalam surat Yunus, wali-wali Allah. Hamba yang dicintai Allah. Siapa yang memusuhi waliku, hamba yang dicintai Allah, maka aku, kata Allah, mengumumkan perang terhadapnya. Inilah perlindungan Allah, begitu besarnya Allah melindungi dan menjaga hamba-hamba yang dicintainya. Sampai Allah mendeklarasikan, kalau kamu mencintai hambaku yang aku cintai, aku mengumumkan perang terhadap. Kemudian hadis qudsi ini disebutkan, hambaku telah mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa yang aku wajibkan padanya. Allah mencintai amalan-amalan wajib, dan siapa yang mengamalkan amalan wajib ini saja sudah mendapatkan kecintaan Allah. Masih dilanjutkan, hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku lebih mencintai, lebih mendatangkan cinta Allah dengan amalan-amalan sunnah selain yang wajib. Kemudian lanjutan hadis ini, jika aku telah mencintai,
dengan amalan di atas menjadi sebab Allah mencintai hamba. Jika aku telah mencintainya, aku, kata Allah, akan menjadi telinganya di mana ia mendengar. Aku menjadi matanya di mana ia melihat. Aku menjadi tangannya di mana ia bertindak. Dan aku menjadi kakinya di mana ia berjalan dengannya. Jika ia meminta sesuatu kepadaku, aku pasti beri permintaannya. Jika ia mohon perlindungan kepadaku, aku pasti melindungi. Subhanallah. Itulah karunia Allah yang Allah karuniakan kepada hamba yang dicintai. Dijaga, dipenuhi semua permintaannya dan dilindungi. Apa syaratnya? Syaratnya menjaga amal-amal wajib dan menambahkannya pula dengan amal-amal sunnah. Maka itu yang akan mendatangkan kecintaan Allah. Jadi yang pertama syaratnya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang ketiga, Allah mencintai kepada hamba yang memberi manfaat pada lingkungan sesamanya dengan perbuatan baik. Disebutkan oleh Nabi SAW dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai Allah?" Coba Bapak Ibu kita simak hadis Nabi SAW. Siapa orang yang paling dicintai Allah? Kemudian pertanyaan kedua yang dilontarkan, amal apa yang paling dicintai Allah? Orangnya, dan yang kedua ditanyakan bentuk amalannya apa. Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia. Dan amal yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati saudaramu, atau engkau menghilangkan satu kesulitan, atau engkau melunasi hutang, atau engkau menghilangkan kelaparan. Subhanallah, inilah amal-amal yang dicintai atau paling dicintai Allah yang dirumuskan oleh Nabi, membahagiakan orang lain dan mengangkat kesusahan orang lain. Itu amal yang paling dicintai Allah, yang dengannya orang tersebut akan berbagi manfaat dan ia pun mendapatkan bagian dari apa yang disabdakan Nabi tentang orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat sesama. Ini diantara ikhtiar Bapak Ibu untuk mendapatkan kecintaan Allah yang telah dijelaskan dengan gamblang di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW berikut. Berbuat kebaikan pada sesama menjadikan Allah mencintai. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi pula, orang yang saling mencintai karenaku, pasti akan kuberikan cintaku. Subhanallah. Ini kalimat yang begitu indah yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis qudsi tentang firman Allah. Orang yang saling mencintai karenaku, pasti akan kuberikan cintaku. Orang yang saling menyambung kekerabatan atau persaudaraan karenaku, pasti kuberikan cintaku. Orang yang saling menasehati karenaku, pasti kuberikan cintaku. Serta orang yang saling menolong karenaku, pasti kuberikan cintaku. Orang-orang yang saling mencintai karenaku di akhirat kelak berada di mimbar-mimbar dari cahaya,
para nabi, siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid merasa iri dengan kedudukan mereka di surga. Kedudukan mendapatkan cinta Allah. Mendapatkan cinta Allah diirikan oleh banyak orang. Dan karunia yang Allah berikan amat besar ya, kepadanya. Di surga kedudukannya ditinggikan, dihormati dan seterusnya. Ini karena amal mendapatkan kecintaan Allah, dan untuk mendapatkan kecintaan Allah sebagaimana tadi juga dijelaskan, kuncinya adalah ikhtiar sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan sebagai jalan untuk meraih cinta Allah. Meraih cinta Allah tadi yang pertama, mengikuti Nabi, mentoladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu syarat mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, menjalani perintah-perintah wajib dan menambahkan dengan sunnah. Dan yang ketiga, memberi manfaat serta membahagiakan orang lain. Rahmat Allah, kecintaannya atas orang mukmin dengan sifat yang disebutkan dalam surat At-Taubah. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Saling tolong-menolong itu bagian dari sebab kecintaan Allah. Di ayat ini, mereka akan dilimpahi rahmat, yakni kasih sayang Allah. Allah datangkan kecintaan pada hamba-hambanya yang saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian yang keempat, ikhtiar untuk mendapatkan kecintaan Allah. Disebutkan bahwa Allah mencintaimu, maka Allah menyuruhmu mencintai apa-apa yang dicintainya. Menyesuaikan kecintaan kita dengan kecintaan Allah. Itu syarat yang keempat. Nabi SAW bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril lalu berfirman, sesungguhnya aku mencintai hambaku fulan, oleh karena itu cintailah dia. Jadi Allah menebarkan kecintaan itu kepada para malaikat. Lalu malaikat Jibril pun mencintainya. Dan malaikat Jibril kemudian menyeru di langit kepada malaikat-malaikat lain sambil berkata, menginformasikan, sesungguhnya Allah mencintai fulan, salah seorang hambanya. Oleh karena itu hendaklah kalian mencintai fulan. Cintailah dia. Hamba Allah yang dicintai Allah itu, cintailah dia. Malaikat kemudian mencintai. Penduduk langit, yakni para malaikat, mencintai si fulan. Inilah tersebarnya kecintaan bila Allah mencintai hamba. Maka bagi kita yang merasa meyakini atau berikhtiar mendapatkan kecintaan Allah, sesuaikan cinta kita dengan kecintaan Allah pada yang lain. Di antara bukti cinta kepada Allah adalah al-wala, yakni menyesuaikan diri dalam kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhoi Allah. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala menyatakan mencintai amal-amal kebaikan, kita pun mencintai amal-amal kebaikan. Bila Allah menyampaikan mencintai hamba-hambanya yang bertakwa, kita mencintai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bila Allah mencintai kita istiqomah baca Quran, kita juga mencintai baca Quran. Pokoknya amal-amal yang dicintai Allah, membahagiakan orang lain, kita berikhtiar untuk menyamakan hal ini dengan Allah. Penyesuaian diri kita kepada Allah, itu diantara syarat mendapatkan cinta Allah. Demikian pula berkaitan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW
mengajarkan satu doa. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'i wal barad. Yang artinya kita sama-sama simak Bapak Ibu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cintamu. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu cinta. Dan cinta orang-orang yang mencintai. Wa hubba man yuhibbuka. Dan cinta orang-orang yang mencintai. Dan aku mohon kepadamu perbuatan yang dapat mengantarkanku kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih kucintai daripada diriku, keluargaku, air dingin di padang pasir yang tandus. Kita berharap hanya mendapatkan kecintaan Allah yang lebih tinggi. Itu ikhtiar kita dengan bermohon kepada Allah SWT agar diantaranya dalam permohonan ini mencintai perbuatan yang mengantarkan datangnya cinta Allah, mencintai orang-orang yang Allah cintai. Ya. Ini bagian dari ikhtiar pula menyesuaikan kecintaan kita dengan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebaliknya, bahwa ketika Allah menyatakan dalam firman-Nya bahwa Ia tidak menyukai orang-orang kafir, orang-orang durhaka, orang Yahudi misalnya, maka kita pun harus menyesuaikan. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak menyukai orang-orang kafir yang banyak berbuat kezaliman misalnya. Maka sungguh jika kita tidak menyesuaikan apa yang Allah ungkapkan bahwa Allah membencinya, Allah tidak menyukainya, sebaliknya kita malah menyukainya, sungguh itu tanda kita tidak mencintai Allah. Jadi di era saat ini kita menyaksikan ada sebagian orang yang bagaimana ia bersenyum-senyum dengan Yahudi Israel yang membantai anak-anak yang seluruh manusia di muka bumi atas nama pri kemanusiaan pun sudah menghujatnya. Bukan saja orang mukmin, bukan saja orang Islam, orang non-Muslim, Nasrani, Hindu, Buddha di berbagai negeri di dunia sudah mengutuknya. Tiba-tiba ada sebagian orang yang mengaku Muslim, ya, bersenyum-senyum, berdamai dengan orang yang Allah nyatakan sebagai orang, sebagai hamba-hamba yang Allah benci, yakni orang Bani Israel atau Yahudi. Nah, ini satu musibah, satu fitnah yang Allah tunjukkan kepada kita. Bagaimana orang bisa terpeleset dengan masalah ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ada 3 perkara yang jika itu semua terdapat pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai dari selain kedua. Allah dan Rasul-Nya, yakni Rasul Muhammad SAW, lebih dia cintai dari selain kedua. Yang kedua, dia mencintai seseorang yang dia mencintainya hanya karena Allah. Membenci seseorang hanya karena ia dibenci oleh Allah atau membenci Allah. Dia mencintai seorang yang dia mencintainya hanya karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan Allah darinya, sebagaimana dia benci jika dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi menyesuaikan kecintaan dan kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hamba-hambanya atau makhluknya, maka itu sesuatu ciri ikhtiar agar kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, sungguh telah sempurna keimanan. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, sungguh telah sempurna keimanan. Dalam hadis berikutnya, ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas yang kuat karena Allah dan ketidaksukaan karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kita semestinya membenci Israel, Yahudi Israel, karena kesewenang-wenangannya membantu saudara-saudara mukmin, anak-anak kecil tanpa peri kemanusiaan. Kita harus membencinya karena Allah telah melaknat. Allah pun mengungkapkan kebenciannya. Maka kita menyesuaikan diri atas apa yang Allah ungkapkan. Sesungguhnya Israel adalah bagian tanda akhir zaman. Dan Nabi SAW mengabarkan Israel ini akan bersama Dajjal. Dan insya Allah kaum muslimin akan dibersamai oleh Allah SWT dengan diturunkannya Nabi Isa alaihissalam untuk melawannya dan menghancurkannya, sehingga Nabi Isa berserta kaum muslimin akan bersama-sama memasuki membebaskan Yerusalem dan akan membunuh Dajjal serta mengalahkan Bani Israel. Itu kabar yang Nabi telah sampaikan dalam kabar mutawatir, ya. Bukan lagi tingkat sahih, tapi ke tingkat mutawatir yang wajib harus diyakini dan dipercaya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah fitnah yang terjadi pada kita. Ada orang-orang yang di antara kita kaum muslimin yang kemudian mendekati Yahudi, bersenyum-senyum dengan Yahudi, ikut peribadatan Yahudi. Ya. Ini padahal dia sendiri Muslim. Ini adalah contoh wala yang tidak benar. Contoh pengakuan iman yang tidak benar. Dan Allah mengkategorikan mereka sebagai orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ikhtiar yang kelima agar kita mendapatkan kecintaan Allah, yakni sering menyebut dan mengingat, yakni berzikir kepada Allah. Dalam satu riwayat disebutkan, faman ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang cinta kepada sesuatu, maka ia akan sering menyebutnya, ya, mengulang-ulang penyebutannya. Dia mencintai sesuatu. Dia suka duren, maka dia banyak sering sebut duren lagi. Dia sebut apa satu benda yang dia sukai, maka dia sebut juga berulang-ulang. Maka itu tanda kecintaan, tanda kesukaan. Demikian pula tanda kecintaan kepada Allah, kesukaan kepada Allah adalah dengan mengingatnya. Sebagaimana dalam firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, yakni berzikir dengan Allah, hati menjadi tentram. Inilah perintah kita melafadzkan zikrullah. Dalam hadis tambahan dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di satu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yakni kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta.
Jika ia mendekat padaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari. Inilah kasih sayang Allah. Inilah kecintaan Allah yang dapat dimiliki oleh hamba bila ia berikhtiar untuk meraihnya, dan salah satu ikhtiarnya adalah mengingat Allah. Jika ia mengingatku saat sendirian, Allah akan mengingat kita dalam dirinya. Ketika kita menyebut subhanallah, Allah mengingat nama kita dalam zatnya. Oh, ini hambaku. Bila kita menyebutnya dalam kumpulan, Allah mengingat kita dalam kumpulan para malaikat. Inilah keutamaan zikir kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah hendaknya menjadi motif tertinggi dari amalan seorang hamba. Jadi motif tertinggi dari amalan-amalan kita. Saya mengerjakan karena saya ingin cinta Allah. Saya mencintai Allah dan ingin mendapatkan kecintaan Allah. Itu motif utama. Walaupun motif mendapatkan yang lain, dunia maupun akhirat, masih dibolehkan selama syariat yang kita wujudkan adalah benar. Ini yang direkomendasikan oleh seorang ulama besar di tanah suci terdahulu di masa lalu dari tanah air, ya, yang dia belajar ke Mekah sampai wafat di Mekah. Dia menjadi guru dan menjadi imam di Masjidil Haram yang diabadikan namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia dari Banten. Ini orang kita di negeri kita yang pernah belajar di masa lalu di tanah suci di Mekah, kemudian sampai bermukim di Mekah, diberi kesempatan menjadi imam dan syekh atau guru di Masjidil Haram. Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan dia memiliki kitab Nasaihul Ibad. Ya, di antaranya menjelaskan hendaknya, merekomendasikan hendaknya motif kita melakukan sesuatu, baik kita ibadah maupun hablum minan nas, berbuat kebaikan pada sesama, adalah dalam ikhtiar-ikhtiar yang tadi disampaikan di depan, yaitu kita mengamalkan mengikuti Nabi untuk meraih kecintaan Allah. Mencintai Allah dengan cara kita tunjukkan mengikuti Nabi, mentoladani Nabi dengan sunnah. Kemudian menjalani apa yang diwajibkan Allah, apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Kemudian memberi manfaat pada sesama. Jadi kita beramal memberi manfaat pada sesama, tujuannya, niatnya agar dapat kecintaan Allah. Karena Nabi telah menyampaikan amal yang paling dicintai Allah memberi manfaat pada sesama. Maka saya ingin memberi manfaat pada sesama untuk dapat kecintaan Allah, membahagiakan sesama untuk dapat kecintaan Allah. Ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi tadi, Al-Bantani, merekomendasikan agar kita meluruskan niat kepada Allah itu untuk meraih cinta Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang dapat kita sampaikan atau kita diskusikan pada siang hari ini menambah semangat kita untuk menghadirkan dalam hati kita al-wajal, getaran hati, dan salah satu getaran hati yang menjadi sebabnya adalah kecintaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berikhtiar untuk mewujudkan mendapatkan cinta Allah, dan tentu sesuai dengan firman Allah yang di awal tadi dibacakan, kita ingin termasuk hamba-hamba yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 54 ini. Maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Semoga Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang dicintainya, dan Allah berikan dalam hati kita kecintaan yang kuat kepadanya, sehingga hati kita pun tersentuh bila berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian
Bapak Ibu yang dapat disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Bu Lili untuk memandu bila ada yang ingin didiskusikan. Baik, jazakallah khairan katsira Pak Ustadz. Silakan Bu Safi. Bu Safi minggu lalu nggak sempat bertanya Pak Ustadz. Minggu Ya. ini silakan Bu Safi. Bu Safi, beliau nggak online sepertinya. Silakan Pak Buan. Ya, terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Buana, silakan Pak Buana. Pak Ustadz, saya ada menemukan dua kata di sini Pak Ustadz. Ada kosakata mencintai Allah, lalu kemudian juga ada menyukai. Jadi kalau tadi ada di tafsir, urusannya bukanlah engkau mencintai, tapi engkau dicintai. Sementara kalau yang atau tadi yang terakhir Al-Maidah terkait dengan dengan kaum yang mencintai Allah, yang Allah mencintai dan kaum itu mencintai Allah. Tapi ada juga kosakata sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Nah, jadi ada dua kosakata menyukai dan mencintai. Ini apakah ini berhubungan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ya, Pak Ustadz, terkait dengan sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Memang ada asma Allah yang muncul, ada 3 yang berhubungan, berkaitan, ya, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Wadud tadi. Ya, di surat Hud ada Rahimun Wadud. Rahimun Wadud. Dalam surat Al-Buruj, Rahimun Wadud. Maha pengasih dan maha mencintai, atau maha penyayang, maha mencintai. Al-Wadud mencintai. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama level Ar-Rahman. Ar-Rahman itu maha pemurah. Pemurah di sini ada kasih, tapi sifatnya kepemurahan yang bersifat duniawi. Artinya disinilah kenapa Allah walaupun tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang kafir, tidak mencintai orang-orang kafir, tapi Allah masih memberikan karunia rizki mereka di muka bumi. Nah, itu Ar-Rahman. Ya, Allah Maha Pemurah. Orang kafir yang tidak dicintai pun dikasih rizki, dikasih kesehatan, dikasih hal-hal karunia Allah di muka bumi. Tidak dikhususkan untuk orang-orang yang dicintai saja. Nah, inilah maha kepemurahannya Allah. Kemudian level kedua, Ar-Rahim, pengasih. Pengasih seperti tadi ayat yang saya bacakan adalah untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau Ar-Rahman bisa untuk orang yang tidak beriman, tapi Ar-Rahim untuk orang yang beriman. Kepengasihan Allah kepada hamba yang beriman. Nah, level lebih dalam lagi adalah Al-Wadud. Bukan sekedar beriman yang dipersyaratkannya. Al-Wadud, orang beriman yang mencintai Allah dengan benar. Maka dia mendapatkan kecintaan Allah. Jadi levelnya lebih tinggi lagi. Nah, yang kita sampaikan ini bukan sekedar kita mendapatkan kerahiman Allah. Yang kerahiman Allah cukup dengan keberimanan. Ya, tapi untuk mendapatkan al-wadudnya Allah. Maaf, saya minum ada sedikit. Untuk mendapatkan sifat wadudnya Allah, kecintaan Allah, maka syaratnya kita harus mencintai Allah. Maka untuk mendapatkan kecintaan Allah, kita berikhtiar menunjukkan cinta kita kepada Allah dengan ikhtiar-ikhtiar tadi. Mengikuti Nabi, menteladani Nabi. Ya, kemudian menjalani kewajiban-kewajiban, bahkan menambah dengan amalan sunnah, mencintai apa yang Allah cintai. Itu bagian ikhtiar kita
menunjukkan bahwa kita benar cinta kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita. Maka kalau sudah level dicintai Allah adalah wali Allah. Nah, begitu Pak Buana, levelingnya semacam. Jadi yang paling tinggi itu dibandingkan Ar-Rahman Ar-Rahim justru Al-Wadud ya Pak Ustadz. Jadi Ya, lebih tinggi Al-Wadud. cintanya itu dari kedua belah pihak, tidak bertepuk sebelah tangan mungkin ya. Gitu Iya, Pak Ustadz. nah, Bahasa remaja mungkin begitu ya Pak Ustadz. iya. Jadi ada lebih derajatnya lebih tinggi. Kalau mengasihi ya sudah kita pengasihan saja. Tapi kalau Al-Wadud seperti dalam surat Yunus tadi, Allah akan jaga hambanya itu di dunia dan akhirat. Begitu Pak Buana. Akan datang sifat al-wajal tadi dalam hati, ya, kehusukan. Walaupun Imam Qayyim menyebutkan al-wajal ini yazidu wa yanqusu seperti hanya iman, karena dia persoalan hati. Hati itu kadang tumbuh, kadang tenggelam, kadang muncul, kadang hilang. Itu sifat hati. Hati berubah-ubah. Ya mukallibal qulub, makanya disebutkan sifat hati itu disebut qalbun dalam bahasa Arab. Al-qalbun. Apa makna qalbun? Yang sering berubah, yang mudah berubah. Ya mukallibal qulub, wahai zat yakni Allah yang punya sifat membolak-balikkan hati. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, yang menciptakan hati dengan sifat bolak-baliknya itu, tetapkanlah hatiku selalu dalam agama Islam ini. Nah, itu doa dari Nabi SAW. Jadi sifat hati begitu, makanya al-wajal pun itu kadang tumbuh, kadang hilang. Misalnya yang gampang, saat kita di depan Ka'bah misalnya, khusyuk sholat di situ, khusyuk doa, mungkin bisa menangis. Bisa nangis terseduh-seduh di hadapan Ka'bah. Tapi jauh darinya, susah kita mendapatkan situasi atau keadaan yang bisa menjadikan hati kita bergetar. Tapi insya Allah dengan ikhtiar terus tentang kuasa Allah, tentang pertolongan Allah, tentang karunia Allah, lebih menguatkan hati kita untuk bisa menjaga istiqomah kehusukan tadi. Begitu Pak Buana. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah. Terima kasih Bu Lili. Jazakallah Pak Buana. Silakan Bu Sofi. Terima kasih Jeng Lili. Assalamualaikum Pak Farhat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sofi. Iya, ini ada kejadian yang saya lihat di televisi berkali-kali dan juga pernah saya melihat juga sering itu dulu itu di kenyataannya. Jadi gini Pak, bertani, jadi orang-orang yang bertani itu mensyukuri dengan hasil pertaniannya yang berlimpah, sehingga mereka mengatakan begitu, mensyukuri hasil pertaniannya yang berlimpah. Kemudian ada adat yang membuat gunungan, Pak. Gunungan itu yang di apa itu disusun-susun, ada bahan sayur mayur, ada buah, ada makanan, kemudian diperebutkan. Dia katakan itu mensyukuri karena hasil pertaniannya berlimpah. Lalu orang yang merebut itu luar biasa Pak, yang berebut itu waduh berjubel, kemudian mengatakan, wah saya ini nanti dapat berkah ini, saya sudah dapat taruhlah kue yang dari gunungan itu atau sayur dari gunungan itu. Ini apakah termasuk mencintai Allah atau dia ada berbau-bau sirik enggak ya Pak kalau yang begini nih? Jadi dengan barang. Ya, terima kasih Pak Barat. Baik, ya. Kalau pertama ya mensyukuri, saya tidak tahu fenomenanya bagaimana. Saya ambil yang diceritakan Bu Sofi, bahwa mensyukuri atas panenan dan sebagainya itu bagian dari yang diperintahkan. Kemudian berbagi dengan hasil panennya seperti dalam surat Al-Qalam. Dalam surat Al-Qalam Allah menceritakan perintah untuk mensyukuri, berbagi atas sebagian hasil panen kepada orang-orang miskin di kampungnya. Ya.
ya, untuk orang-orang miskin di kampungnya. Itu perintah bagian dari rasa syukur nikmat. Nah, mungkin itu yang akan diamalkan gitu ya. Tapi tentu ketika kita berbagi tidak harus menjaga adab, ya, etika, menghormati orang. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah sampaikan pula, jangan kamu memberikan kepada fakir miskin dengan ucapan yang menyakiti si penerima. Nah, menyakiti si penerima ini bisa dalam konteks tidak menjaga kelayakan etikanya, merendahkannya dan sebagainya, itu nggak boleh. Nah, kalau disuruh, kalau konteksnya berebut suara anak-anak, ya gembira saja. Tapi kalau orang dewasa berebut, itu menjadi tidak etik. Yang itu mungkin perlu diperbaiki. Tidak etik ya. Kalau disuruh berebut, kemudian ketawa-ketawa yang berbagi misalnya. Kalau anak-anak buat gembira-gembira, oke lah. Masih bisa dimaklumi karena menggembirakan mereka juga. Tapi kalau orang tua disuruh berebut, hal-hal semacam itu menjadi tidak etik. Jadi kalau konteksnya bersyukur, insya Allah memenuhi. Ya. Tapi yang harus kita jaga, jangan kamu memberikan kepada seorang dengan menyakiti perasaan si penerima, karena pahalanya akan hilang. Begitu Bu Sofi. Iya Pak, iya Pak. Itu dari dulu memang ada loh itu Pak, sebetulnya di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya, karena Jadi memang di wilayah-wilayah negeri kita yang sudah terbudaya, sebenarnya mengamalkan ajaran Islam, tetapi mungkin lama-kelamaan filosofinya menghilang, ya, menjadi satu budaya saja yang tidak terikat lagi dengan agama. Jadi sehingga tadi kemudian melebar menyalahi etika-etika yang Allah dan Rasulnya jaga, yang Allah anjurkan untuk dijaga. Begitu Bu Sofi. iya rasanya tuh kok ini ya Pak, ikut miris ya, ikut malu gitu loh Pak. Jadi Ya, itu tadi karena harus dibuat. tetap dijaga etikanya. Jadi sebetulnya itu budaya dan itu dilakukan di Yogyakarta juga Pak, saya lihat itu. Di situ kan daerah kesultanan Pak ya. Jadi aduh kok rasanya apa ya, kayak nggak rela gitu melihat begitu itu loh. Dan itu Iya, yang berebut itu satu kotak loh Pak, itu bukan bukan sedikit orangnya gitu loh. Sampai manjat-manjat begitu tuh rasanya sedih saya melihatnya itu Pak. Jadi ya, ya sebetulnya mudah-mudahan ke depan insya Allah makin semarak orang mempelajari agama lebih dalam, yang tadinya memang tertanam sebenarnya itu ajaran dari tokoh atau ulama-ulama kita terdahulu, tapi mungkin jarak jauh sudah menjadi kebiasaan yang lupa sandarannya atas dasar apa amalan ini dulu dilakukan. Sebenarnya untuk syukur nikmat, memenuhi perintah Allah, jika panen sisihkan sebagiannya untuk fakir miskin di lokasi setempat. Begitu Bu Sofi, mudah-mudahan salah bermanfaat. melakukan ya Pak ya, salah melaksanakan jadinya ini. Iya, karena sudah Tidak pas lama. Sekarang melaksanakan. insya Allah disegarkan lagi. Iya, satu lagi Mbak Lili, sedikit ini. Jadi itu ada diketemukan Quran banyak di daerah Bogor itu apakah benar Pak? Itu di foto di dalam satu satu seperti satu Iya, iya. gua gitu. Itu Quran diketemukan dan Quran dalam ukuran yang besar gitu. Dan banyak itu Pak anunya tuh kalau di foto. Itu apakah benar Pak? Iya, saya sudah nanya ke beberapa rekan yang berlokasi dekat dengan tempat yang disampaikan atau disebutkan di medsos. Saya belum mendapat konfirmasi, hanya mendapat jawaban, ya Ustaz, nanti saya coba cek, saya belum pernah ke sana, gitu-gitu. Jadi nanti kalau sudah ada klarifikasi dari rekan-rekan saya yang berlokasi dekat sana, saya sampaikan nanti di grup. Oh ya Pak, ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Ceng Lili. Sama-sama. Silakan Bu Lili, masih ada lagi? Belum ada Pak Ustadz. Makasih Bu Sofi. Belum ada. Mungkin Pak Rudi udah lama nih tidak bertanya. Silakan Pak Rudi. Maaf, nggak ada Pak Bu Lili. Terima kasih. Baik, Yang lain. sama-sama Pak Rudi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada pertanyaan lain mungkin kita cukupkan. Semoga kita bisa menghadirkan sifat al-wajal,
yang menjadi tema utama kajian kita 2 pekan ini. Sifat al-wajal yang pertama tadi, yang kemarin kita sudah bahas, pemicunya adalah rasa takut kita kepada Allah. Dan rasa takut ini adalah satu kemestian yang juga harus dimunculkan. Kemudian sifat al-wajal pemicu al-wajal yang kedua, rasa cinta yang dalam kepada Allah. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Allah memunculkan rasa al-wajal dalam hati kita, demikian juga memunculkan seimbang dengan ketakutan kita kepada Allah, akan azab Allah kita pun takut, yang juga menjadi guidance kita dalam beramal, pengarahan kita dalam beramal soleh. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.